Bab 11. Zara dan Arga kini sudah ada dalam perjalanan menuju ke rumah Zara. Sepanjang jalan, Zara hanya diam saja. Ia takut keluarganya Arga tidak akan menyukainya. Dia takut mereka berpikiran buruk tentang dia. "Kamu kenapa diam saja? Apa ada yang kamu inginkan?" tanya Arga membuka obrolan. "Tidak, saya hanya sedikit takut saja," sahut Zara tanpa mengalihkan pandangannya dari kaca jendela mobil. "Apa yang kamu takutkan?" tanya Arga yang sebenarnya sudah tahu kalau Zara takut bertemu kedua orang tuanya. Namun, Arga sengaja ingin membuat Zara terbiasa bercerita dengannya. "Aku takut orang tuamu menilai buruk tentang aku. Aku takut semua orang-orang tidak percaya denganku. Bahkan mereka lebih memilih langsung membuangku daripada mendengarkan penjelasanku," ucap Zara yang dia membisu. Arga menghela napas panjang. Ia tahu kesedihan Zara saat ini. Anak mana yang tak sakit ketika orang tuanya sendiri tak mempercayainya. Arga menepikan mobilnya di pinggir jalan, lalu memiringkan tubuhnya ke arah Zara. "Tatap aku, Zara," pinta Arga sambil menarik bahu Zara hingga tubuh Zara berbalik dan berhadapan dengan Arga. Arga bisa melihat mata Zara sudah mengembun. Hanya satu kedipan saja, maka air mata itu akan lolos keluar. "Tak perlu takut, kamu denganku dan keluargaku. Apapun yang akan terjadi nanti, aku akan tetap bersamamu," ucap Arga dengan wajah tegas meyakinkan Zara. "Aku hanya takut mereka juga akan memintaku untuk menggugurkan kandungan ini." Air mata Zara tak tahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Arga membawa tubuh Zara ke dalam pelukannya. Tangis Zara pecah di pelukan Arga. "Tenanglah, aku tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Kita akan membesarkan anak ini bersama-sama nanti," ucap Arga sambil mengusap-usap punggung ringkih Zara. Arga melepaskan pelukannya. Dihapusnya air mata Zara. "Jangan sedih, kasihan nanti babinya juga ikut sedih," ucap Arga lembut sambil mengelus pipi Zara. "Kita lanjutkan lagi perjalanan kita, oke?" imbuhnya. Zara mengangguk kecil. Arga langsung menginjak pedal gasnya dan melajukan mobilnya menuju ke rumah orang tuanya. Setelah terjadi sedikit drama, akhirnya mobil yang dikendarai Arga tiba di depan rumahnya. "Ayo kita turun," ajak Arga. Namun Zara masih tak bergeming. Sepertinya wanita itu masih takut untuk bertemu dengan keluarga Arga. "Kamu tidak perlu takut, aku akan membelamu jika mereka menyakitimu," ucap Arga membuat Zara menoleh kepadanya. Arga otomatis mengangguk ketika melihat keraguan di wajah Zara. Zara menarik napas panjang dan menghembuskannya. "Baiklah, ayo turun," ucap Zara. Arga pun tersenyum sambil mengusap pundak kepala Zara. Mereka berdua akhirnya turun dari mobil. Arga menggadang tangan Zara dan membawanya masuk ke dalam rumahnya. "Duduklah di sini dulu," Arga menyuruh Zara menunggu di ruang tamu. Zara pun mengangguk, lalu mendudukkan tubuhnya di sofa ruang tersebut. Setelah Zara duduk, Zara melihat Arga yang berjalan menjauh entah kemana. Sepertinya pria itu ingin menemui orang yang tuanya pikirkan oleh Zara. Di ruang makan, Arga melihat keluarganya sedang melakukan sarapan pagi bersama.
Selamat pagi, sambut Arga menyambut dan membuat semuanya menoleh ke arah dia. Kamu dari mana, Gak? Kata Bibi, kamu sudah keluar dari rumah habis subuh. Seusai ucapan Arga semalam, Arga baru saja menjemput wanita Arga. Dan sekarang wanita itu sudah ada di ruang tamu. Membuat orang tuanya melongo, ucapan putranya bukan omong kosong belaka. Ia menepati ucapannya membawa calon istrinya ke rumah. Kamu beneran membawa wanita itu, Gak? Tanya Ella memastikan. Iya, dan dia sudah menunggu kita di depan, sahut Arga. Apa itu Aunty Zara, Om? Cetus Narendra. Iya, boy, sahut Arga membuat senyum di bibir Narendra mengembang. Alana dan Raka bingung. Siapa yang dimaksud dengan Aunty Zara oleh putranya itu? Kau mengenalnya, San? Tanya Raka penasaran. Iya, Papa. Aunty Zara baik dan juga cantik, sahut Narendra. Sudah, ayo kita ke depan. Kita lihat perempuan yang dibawa oleh Zara. Mami sudah penasaran ingin melihatnya, sahut Sela. Bukan hanya Ella yang penasaran, semua yang ada di ruangan itu juga ikut penasaran. Mereka semua bangkit dari tempat duduknya, mengikuti Mami Ella menuju ke ruang tamu. Terlihat di ruang tamu, Zara sedang duduk namun terlihat gelisah. Aunty, panggil Narendra, membuat Zara menoleh ke arah suara tersebut. Kamu di sini sayang, sahut Zara. Kikuk ketika melihat semua keluarga Arga sedang menatapnya. Zara berdiri ketika melihat Narendra yang mendekatinya. Naren punya Kinder Joy. Aunty mau tidak? Tawar Narendra semalam. Sebelum pulang ke rumah Arga kembali membelikan Kinder Joy kepada keponakannya itu. Zara menggaruk kepalanya yang tak gatal, ingin rasanya dia menenggelamkan tubuhnya ke dasar kolam. Jangan ganggu Aunty dulu, boy. Naren masuk ke dalam rumah dulu ya. Ada yang mau Om bicarakan dengan Oma. Sela Arga yang tak ingin membuat Zara semakin malu di depan orang tuanya. Naren dengan patuh langsung pergi dari ruangan itu bersama Naila. Kenalkan, Mam, ini Zara perempuan yang ingin Arga nikahi. Ucap Arga memperkenalkan Zara kepada orang tuanya. Zara membulatkan matanya ketika mendengar ucapan Arga yang ingin menikahinya. Ia baru sadar, ternyata dia dipertemukan dengan kedua orang tuanya untuk meminta restu kepadanya. Perkenalkan Nyonya, nama saya Zara, ucap Zara dengan sopan. Dia tidak menyebut nama belakangnya karena saat ini orang tuanya sudah tidak menganggapnya lagi. Zara saja, iya Nyonya, sahut Zara. Membuat Ella mengerutkan dahinya. Ella berjalan mendekati Zara. Sejak kapan kalian saling mengenal? Apa kamu dibayar oleh putra saya untuk melakukan kawin kontrak dengannya? Cetus Ella. Mam, Arga tak suka dengan ucapan maminya itu. Ia sama-sama maminya menganggap kalau Zara itu wanita bayaran. Zara bukan wanita seperti itu, Mam, ucap Zara, Arga tegas. Lalu, wanita seperti apa, Gak? Jelaskan sama Mami supaya Mami tahu wanita itu yang ada di hadapan Mami, ucap Ella. Rudy menghela napas panjang. Istrinya memang tidak sabaran. Sudah, Mam, lebih baik kita duduk dulu. Kita bisa mengobrolkan ini secara baik-baik, ucap Rudy menenangkan istrinya. Rudy membawa istrinya duduk di sofa, begitupun dengan yang lain. Sejak tadi Alana dan Raka hanya diam saja, tidak ingin ikut campur. Kenapa kamu buru-buru ingin menikahi Zara, Gak? Tanya Rudy. Dia bingung dengan keputusan putranya yang tiba-tiba. Tidak ada waktu buat Arga untuk berpacaran dengannya, Dad. Keadaan yang mengharuskan kita untuk segera menikah.
Sahut Arga semakin membuat orang yang ada di situ bingung. Apa maksud kamu, Gak? Bicara yang jelas. Jangan membuat Mami semakin bingung. Tanya Ella yang tak mengerti dengan ucapan sang putra. Maaf, Mam. Zara hamil anak Arga. Duar. Seperti disambar petir, semua syok mendengar pernyataan Arga. Hamil? Tanya Ella memastikan. Iya, Mam. Zara hamil anak Arga. Ucap Arga lagi menegaskan. Bruk. Mami Ella pingsan dan bersambung.